Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Joni. Selamat pagi, baik. Sepertinya ini wajahnya Baik, ceria Pak Joni. semua ini ya, jadi terpancar wajah-wajah yang haus akan ilmu ini sepertinya. Nah, senang sekali rasanya Bapak Ibu bisa melihat wajah Bapak Ibu kembali di karya yang kedua ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di Lokakarya yang kedua. Rasa semangat dari Bapak Ibu sekalian akan sepadan dengan pengalaman yang akan Bapak Ibu dapatkan pada hari ini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya adalah Joni Kaminarno. Saya adalah pengajar praktik yang akan membersamai Bapak Ibu calon guru penggerak di Lokakarya yang kedua ini. Sebelum kita mulai, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin berdoa? Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama, mudah-mudahan pertemuan awal hingga akhir nanti dapat dilancarkan oleh Allah SWT. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak, silakan. Sudah bersedia memimpin berdoa. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Joni. Baik, Bapak Ibu, untuk Lokakarya yang kedua ini adalah visi untuk perubahan lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, tujuan di Lokakarya yang kedua ini nanti diharapkan di akhir Lokakarya ini Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak dapat yang pertama dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah sebagai bentuk aksi nyata pada modul 1.4 yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu lakukan, serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak yang lain. Tujuan yang kedua yaitu peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Berikut ini adalah agenda pada Lokakarya yang kedua ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi dan umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah sebagai bentuk aksi nyata pada modul 1.4. Yang ketiga, review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan yang terakhir yaitu praktik segitiga restitusi. Nah, berikut ini adalah kesepakatan kelas pada Lokakarya sebelumnya. Nah, mungkin ada usulan atau ide dari Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang ingin dirubah atau ditambahkan. Mungkin ada yang ditambahkan Bapak Ibu yang bisa disepakati pada Lokakarya yang kedua ini. Sudah Pak Joni, Sudah cukup. cukup ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang sesi pertama yaitu perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri sebagai bentuk aksi nyata 1.4 budaya positif. Ini pada modul 1.4 sebelumnya Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu semuanya berbagi pengalaman ketika melaksanakan aksi nyata tersebut supaya Bapak Ibu guru yang lain ini tahu. Nah, Bapak Ibu bisa membuka link Jamboard yang saya bagikan di kolom chat. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menuliskan budaya positif apa yang sudah dilaksanakan di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Bisa menggunakan sticky note ya. Ada kesulitan Bapak Ibu? Nah, ini sudah masuk satu dari Pak Fatoni. Budaya siswa salim kepada guru. Baik, menarik ini Pak Fatoni ya.
Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu Guru? Dari Pak Suyatno, sholat berjamaah bersama, makan siang bersama, dan saling menyapa. Wah, ini juga menarik juga ini. Bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Dari Bu Yuli, pembiasaan membersihkan kelasnya masing-masing. Wah, ini sebagai upaya perilaku hidup sehat di sekolah ya. Mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Dari Pak Bambang, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Nah, ini menarik. Mungkin saya bisa ambil satu ya. Ini saya mau konfirmasi dulu ke Pak Bambang ini. Nah, sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Ini yang ingin saya tanyakan Pak Bambang. Nah, sholat duha dan sholat duhur berjamaah ini dari siswanya sendiri yang menjadi imamnya atau Bapak Ibu gurunya yang memimpin? Iya. Ya, untuk sholat duha jamaah ini yang memimpin masih gurunya, Bapak. Jadi itu yang terjadi di sekolah kami. Sekolah sholat duha itu satu hari biasanya 2 kelas saja di istirahat pertama. Jadi tetap dipimpin oleh gurunya yang menjadi imam. Ya. Jadi mungkin dari sebagai langkah awal mungkin dari gurunya. Mungkin di suatu hari nanti berkembang menjadi dari guru, kemudian bisa ditularkan ke muridnya yang belajar menjadi pemimpin atau imamnya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam Jamboard. Ini semuanya menarik sekali menurut saya ya. Dari Pak Fatoni, budaya siswa salim kepada guru, kemudian Pak Suyatno sholat berjamaah bersama dengan Pak Bambang, kemudian pembiasaan membersihkan kelasnya masing-masing. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan untuk yang di slide yang tadi. Nah, kita kembali lagi untuk mereview kembali apa yang sudah pernah kita dapatkan Bapak Ibu ya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada intinya ada 5 yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini semuanya merupakan kebutuhan dasar manusia. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari ini. Begitu juga dalam perjalanan hidup seorang manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Nah, dalam menghadapi kesalahan itu pasti setiap orang mendapatkan respon yang berbeda-beda. Nah, itu dibutuhkan yang namanya segitiga restitusi untuk menanyakan keyakinan. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian setelah menanyakan keyakinan tersebut, anak-anak biasanya itu beragam responnya. Ada biasanya yang menangis, ada yang murung. Nah, itu kita stabilkan emosi mereka. Kita bisa menggunakan kalimat positif seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin sudah mempelajari ini dan saya hanya ingin mengulas kembali saja. Kemudian saya ingin mereview secara singkat juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Kita sambil bermain kuis ini ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kalau Bapak Ibu menjawab betul, tolong raise hand. Kalau salah, tidak usah melakukan apa-apa. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Saya mau menjawab betul. Yang tidak berarti menjawab salah ya semuanya ya. Baik, ini menarik, hanya Pak Suyatno. Saya ingin konfirmasi ke Pak Suyatno ya. Pak Suyatno, menurut Bapak, kenapa kok Bapak memilih yang betul?
Karena dengan peraturan kelas itu dibuat bersama dan dibuat bersama, otomatis keyakinan kelas tadi itu otomatis bersama. Dengan ada keyakinan itu, otomatis sama peraturan kelas tadi itu. Itu Bapak. Iya, sebenarnya beda-beda tipis ya Bapak Ibu ya, antara keyakinan dan peraturan kelas. Itu sebenarnya adalah suatu hal yang berbeda. Ya. Kenapa kok berbeda? Kita ulas lagi Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas itu dua hal yang berbeda. Contohnya ini misalnya, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya di perpustakaan. Nah, kalau keyakinan kelas itu sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kalau keyakinan kelas itu merupakan kalimat yang bersifat umum. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini yang kedua. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah. Jika betul, minta tolong raise hand. Kalau salah, tidak usah melakukan apa-apa. Nah, ini 50-50 ini. Oh, enggak. Oh, semuanya betul ya? Semuanya betul. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Kita ulas kembali. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan landasan nilai-nilai dari keyakinan kelas ya. Ya. Ini sudah Bapak Ibu baca dari modul sebelumnya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya, nah ini. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Dari yang peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan apa ini Bapak Ibu? Boleh di kolom chat atau boleh melalui raise hand. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan apa kira-kira? Keselamatan diri, disiplin. Ya, dua-duanya selamat betul, berlalu lintas. Ya, keselamatan berkendara atau berlalu lintas. Jadi keselamatan ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya. Nilai kebajikan apa kira-kira Bapak Ibu? Mudah untuk dibuang. Boleh? Intinya adalah tidak tercecer kebersihan. Menjaga kebersihan. Iya. Selanjutnya yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. An-nadhafatu minal iman. Iya, betul Bapak. Sopan santun. Kata-kata sopan santun atau selalu bersikap positif, menghormati ya, terus semuanya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mungkin dari kata-kata yang hurufnya saya hapus ini, Bapak Ibu bisa menyebutkan mungkin dari kolom chat ya. Dari yang nomor 1 kira-kira apa ya? Kebutuhan dasar manusia di sini. Ini kalimat berupa positif semuanya ini. Dari yang nomor 1 adalah nomor 1 kesenangan. Kesenangan, betul. Yang kedua? Nomor 1 kesenangan. Iya. Kesenangan yang nomor cinta 2. Dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, itu luar biasa Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang. Yang nomor 3? Kebebasan. Kebebasan, betul. Nomor 4? Kebebasan. Ya, nomor 4 apa ini? Ayo. Nomor 4. Oh, dan 5 rasanya tambah doang itu sulit hurufnya. Ya, kata yang dihilangkan. Baik, saya akan keluarkan kunci jawabannya. Yang pertama tadi kesenangan, 2 cinta kasih sayang, kebebasan, 4 tadi penguasaan. Penguasaan. Yang nomor 5 bertahan hidup. Bertahan hidup. Kelihatan semangat sekali. Luar biasa. Yang kesenangan kebutuhan untuk merasa senang, kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan, yang penguasaan pengakuan atas kemampuan prestasi, kemudian bertahan hidup kebutuhan fisiologi. Nah,
saya mereview kembali juga untuk segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama yang menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham akan hal ini. Nah, saya ingin Bapak Ibu praktik nih. Ada 2 orang nanti. Yang satu berperan sebagai guru, yang satu lagi sebagai murid. Nah, sebagai bentuk segitiga restitusi. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang bersedia sebagai gurunya siapa, sebagai muridnya siapa. Hanya singkat saja. Bu Yuli, ya Bu Yuli sebagai apa ini? Saya sebagai siswa. Sebagai siswa, Pak Yatno sebagai gurunya berarti ya. Boleh coba dipraktekkan Pak Suyatno dan Bu Yuli. Baik. Yuli, kamu kalau makan sisanya ya harus dibuang di tempat sampah. Jangan sembarang buang ini. Paham tidak? Jauh Pak tempat sampahnya. Oh, jauh ya. Ya sudah, Iya. besok biar disediakan tempat sampahnya di tempat Yuli ya. Ya gitu dong Pak. Makasih. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Suyatno dan Bu Yuli. Ya, ini calon-calon aktor dan aktris masa depan ini. Pintar, jago dalam berakting. Saya belum tentu bisa loh. Nah, kita tadi sudah melakukan banyak hal Bapak Ibu. Nah, melalui refleksi singkat ini, nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom LMS ya. Yang pertama, hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini. Yang kedua, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Nah, yang ketiga, hal apa yang saya pelajari hari ini. Ini bisa Bapak Ibu selesaikan di kolom di LMS nantinya ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya slide alhamdulillah berarti berakhir sudah lokakarya yang kedua ini. Dengan berakhirnya praktek tadi Bapak Ibu, maka kita pun sudah berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu calon guru penggerak, kita sudah melewati 1 hari penuh dengan aktivitas. Namun pengalaman di lokakarya ini akan menjadi lebih berarti apabila kita memaknainya melalui refleksi singkat yang Bapak Ibu upload di LMS nantinya. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, kita sudah memperbarui rencana kita baik dalam mencapai visi serta penerapan disiplin positif di kelas dan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak. Semoga refleksi praktik-praktik yang kita lakukan di sini tadi dapat membantu kita semuanya untuk menjadi pendidik yang profesional yang lebih baik di masa depan. Dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhir pula lokakarya yang kedua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu calon guru penggerak. Sekian selama mengikuti lokakarya ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali.